Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Wahai sahabatku, ingatlah di dalam tubuh itu ada gumpalan darah. Bila darah itu baik, baiklah semua jasad dan kelakuan manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberikan kesehatan pada kegiatan kali ini di kegiatan pindah golongan tahun 2021 SMA Negeri Serang Baru. Selamat datang kakak-kakak sekalian, selamat datang di gugus depan SMA Negeri 1 Serang Baru. Dan pada kali ini kita akan belajar di pindah golongan ini, menyaksikan video kakak. Nah, perkenalkan juga ini kakak bernama Ahmad Habibi, biasa dipanggil dengan Kak Habib, boleh ya memanggil Kak Habib atau Kak Ahmad juga boleh, silahkan. Pada kegiatan ini kakak akan mencoba untuk berbagi sedikit materi dengan judul atau dengan materi yaitu adalah Sandi Pramuka. Kalau dulu di Penggalang mungkin ada beberapa sandi yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak di SMP ya, di sekolah menengah pertama ataupun di Madrasah Sanawiyah, bagi yang dari Madrasah Sanawiyah. Di Penegak ini ada beberapa kegiatan atau ada beberapa materi seperti sandi, tetapi akan dibatasi oleh sandi yang akan dipergunakan di kalangan penegak. Kita mulai materi yang pertama, yaitu adalah dari pengertian sandi terlebih dahulu nih. Jadi sandi pramuka ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia. Jadi sandi ini adalah rahasia menurut dari bahasa Sanskerta. Seringkali tulisan yang bersifat rahasia disebut dengan sandi. Jadi tulisan yang bersifat rahasia ini akan dikatakan sandi. Nah, huruf atau kata sandi sangat sulit dimengerti kecuali bila sudah mengetahui kuncinya atau kunci dasarnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan rahasia, otomatis kita harus mengetahui rahasia itu jika kita sudah mengetahui kunci-kunci rahasianya. Seperti itu umumnya ya, garis besarnya. Atau bagaimana cara memecahkan kerahasiaan tersebut atau memecahkan kata sandi tersebut. Jadi sandi ini adalah suatu alat komunikasi yang bagi beberapa kelompok saja untuk diketahuinya. Untuk kelompok di luar dari kelompok tersebut, maka sandi ini akan bersifat rahasia, seperti itu. Nah, asal mula sandi berasal dari para pahlawan terdahulu yang suka berkelana dan suka berpindah tempat tinggal. Jadi saat itu mereka harus menggunakan kata sandi dan bisa menggunakannya dengan berbagai bentuk sandi dengan tujuan yaitu mengecoh atau mengelabui lawan. Jadi kalau misalkan dulu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ke-1 ini sandi dipergunakan ya, seperti sandi Morse itu kan. Jadi untuk sandi Morse ini hanya komunikasi tertentu oleh kelompok tertentu yang mengetahuinya. Hal ini untuk mengecoh dan mengelabui lawan. Nah, saat itu telah ditemukan tulisan nih, untuk sejarahnya ya, telah ditemukan tulisan disebutnya tulisan, kalau dibahasakan ya, kalau dikatakan cuneiform. Jadi pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Ini untuk mengecoh lawan, kata sandi ini ya, sandi ini. Nah, untuk mengirim berita rahasia antar kota, mereka pun akan menulis pesan di kepala budak yang baru dicukur. Jadi di kepala budak yang baru dicukur itu dituliskan berita rahasia gitu. Kemudian mereka akan menunggu sampai rambutnya tumbuh lagi. Lalu budak itu dikirim ke tempat yang dituju. Nah, di sana budak itu akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan apa atau pesan rahasia apa. Nah, itu ya. Jadi asal muasal sandi. Nah, untuk pramuka sendiri
kakak-kakak perlu ketahui bahwa fungsi sandi ini di dalam kegiatan pramuka berfungsi untuk dijadikan saat kita melakukan kegiatan pramuka, seperti misalkan kita melakukan hiking, camping, dan permainan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melatih para penggerak pramuka dalam membangun kerjasama, ketelitian, dan juga masalah yang dihadapi. Nah, selain itu fungsi dari sandi ini juga untuk melatih daya ingat, lalu juga melatih kecerdasan dan konsentrasi. Tapi harus diingat juga ini ya, jadi pemakaian sandi dalam pramuka harus disesuaikan dengan tingkatan ilmu yang dimiliki oleh golongan pramuka. Seperti kakak-kakak dulu, adik-adik ya di Penggalang, sekarang di Penegak, ini akan berubah karena hal ini dilakukan agar penggunaan sandi dapat diterima dan dimengerti oleh masing-masing anggota pramuka. Jadi ada berbagai macam jenis sandi dalam kepramukaan dan kedudukannya pun tidak harus baku, sehingga nama, jenis, dan cara untuk menjawabnya pun berbeda-beda di setiap daerah. Nah, ini adalah jenis-jenis. Baik, setelah melihat dari jenis-jenis sandi tersebut, apa sih manfaat dari sandi pramuka ya? Kalau tadi fungsinya, sekarang manfaatnya. Sebetulnya untuk apa sih kita mempelajari sandi gitu? Untuk apa sih mempelajari rahasia? Nah, manfaat sandi pramuka yaitu antara lain ini yang akan kakak sampaikan, yaitu yang pertama untuk komunikasi antar anggota regu. Jadi dalam suatu kegiatan pramuka pasti akan dibentuk beberapa kelompok regu. Nah, sandi pramuka ini dapat digunakan untuk melakukan komunikasi rahasia antar anggota regu. Jadi hal ini digunakan agar trik dari masing-masing regu tidak diketahui oleh regu-regu yang lain. Itu yang pertama ya, komunikasi antar regu. Lalu yang kedua, adanya daya ingat. Nah, sandi pramuka dapat membantu dalam meningkatkan daya ingat masing-masing anggota pramuka, karena mereka diwajibkan untuk menghafal bermacam-macam jenis sandi. Lalu yang ketiga, ada untuk melatih kecerdasan. Anggota pramuka dapat meningkatkan kecerdasan karena mereka dituntut untuk berpikir dalam membaca suatu tulisan dengan menggunakan sandi. Nah, ini untuk mengasah otak kita agar otak kita ini menjadi cerdas ya. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat adalah sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Jadi sandi pramuka akan membiasakan kita sebagai anggota pramuka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita akan mulai terbiasa berpikir untuk membaca suatu sandi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dari suatu tantangan yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling sering kita lakukan ya, untuk permainan dalam kepramukaan. Jadi sandi ini biasa kita gunakan sebagai permainan dalam kegiatan kepramukaan. Jadi biasanya sandi ini digunakan sebagai pelengkap pada kegiatan outbound atau wedge games. Di sini kita akan diberi tantangan dengan menggunakan sandi pramuka sebagai petunjuk dalam melakukan perjalanan berikutnya. Mungkin kakak-kakak pernah mengalaminya waktu di tingkat sekolah menengah pertama atau di madrasah aliyah. Barangkali cukup sekian. Nanti di akhir video, jangan dulu kemana-mana, akan ada
kuis yang harus kakak-kakak jawab untuk latihan dari Sandi. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya, karena Sandi ini kan rahasia. Jadi tetap semangat. Mengakhiri, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.